Hari ini, saya mau mempelajari firman Tuhan bersama dengan saudara-saudari. Judul khotbah hari ini adalah nomor 1 atau number 1. Apa artinya nomor 1? Bukankah itu berarti yang terbaik? Tuhan kita adalah nomor 1. Dan kita adalah anak-anak nomor 1. Di mata Tuhan, kitalah nomor 1 di dalam kerajaan surga. Tuhan peduli kita dan mencintai kita lebih daripada siapapun. Jika kita memiliki harapan surga ini dan hidup dengan kesadaran ini, kita akan selalu menjadi bersukacita. Tetapi bagaimana jika kita hidup tanpa kesadaran? Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain tinggal dalam hidup yang menyakitkan dan tidak bisa menganggap apapun bagus walaupun hal yang sangat bagus diberikan kepada kita. Hidup kita akan menjadi sangat malang. Lalu, kenapa Tuhan nomor 1? Tuhan telah menciptakan alam semesta dan juga memerintah alam semesta. Tuhan adalah yang menciptakan hidup yang kekal di dalam alam semesta. Jadi, menurut saya, sebutan nomor 1 cukup layak diberikan hanya kepada Tuhan, bukan? Tuhan adalah Tuhan atas Tuhan. Oleh karena alasan itu, firman yang diberikannya adalah apa? Firman yang terbaik. Namun, banyak orang gagal mengerti siapakah yang terbaik. Goethe telah mengatakan ini. Voltaire telah mengatakan ini. Socrates telah mengatakan ini. Banyak orang menghargai perkataan-perkataan manusia. Tetapi sebenarnya, perkataan siapakah perkataan yang paling baik? Perkataan Tuhan. Semua anak-anak di Sion harus menyadari hal ini supaya mendapatkan hikmat dan pengetahuan dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan kita adalah firman yang terbaik. Dan dalam hal cinta Tuhan, siapakah yang paling dicintai oleh Tuhan? Apakah yang paling dicintai oleh orang tua di dunia ini? Anak-anak mereka. Jika begitu, siapakah yang paling dicintai oleh orang tua surgawi? Kita, anak-anak Tuhan, bukan? Tuhan paling mencintai kita dan menghargai kita sebagai nomor 1. Adakah hal yang lebih baik yang kita inginkan daripada ini di dunia ini? Kita menerima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan telah menyediakan dunia yang luar biasa dan yang menakjubkan untuk kita, bukan? Kita semua harus pergi ke dunia yang disediakan Tuhan, yaitu kerajaan surga tanpa satupun orang yang tertinggal. Janganlah berpikir bahwa kita adalah anak-anak Tuhan hanya di atas bumi planet kecil ini. Posisi kita sebagai anak Tuhan adalah sesuatu yang sangat diingini para malaikat dan makhluk rohani di alam semesta. Posisi itu sangat dicemburui oleh mereka. Saya pernah mengunjungi istana Inggris melalui karunia Bapa dan Ibu, bukan? Sebuah mobil berhenti di depan saya, dan putra mahkota keluar dari mobil itu. Orang-orang yang melihat dia keluar dari mobil berkata, "Wah, putra William." Dia adalah seorang manusia biasa. Mata, telinga, dan hidungnya tidak jauh berbeda dengan mata, telinga, dan hidung kita. Itu dikarenakan dia cucu dari Ratu Elizabeth. Dikarenakan posisinya, banyak orang mencemburuinya, menghargainya, dan menghormatinya. Banyak penduduk Inggris menaruh hormat kepadanya. Selama saya melihatnya, apakah yang akan terjadi kepada kita di surga? Dalam planet kecil ini pun, yang seperti sebutir debu di alam semesta ini, putra ini sangat dihormati banyak orang karena ia cucu seorang ratu. Lalu ketika kita tiba di kerajaan surga dan memerintah alam semesta,
Bagaimanakah pandangan malaikat-malaikat terhadap kita? Ini adalah jabatan yang sesungguhnya, suatu posisi yang tidak boleh kita kehilangan. Itu posisi yang tidak boleh hilang. Orang-orang tidak dapat melihat hal-hal dunia rohani. Pangkat tinggi di bumi, posisi tinggi di bumi ini, melebihi dari siapapun di bumi, dan ingin hidup dengan lebih mewah dan kaya daripada orang lain di bumi ini. Sebenarnya, kita semua akan memerintah untuk selama-lamanya sebagai anak-anak Tuhan di surga. Bukankah sekarang Tuhan sedang mempersiapkannya? Saya pernah berkunjung ke PBB beberapa kali. Ada 17 tujuan yang dibuat PBB untuk membuat manusia lebih bahagia. Untuk mencapai tujuan itu, banyak orang bekerja keras di bidang mereka. Saya pernah melihat usaha mereka itu dipuji dengan berbagai penghargaan. Tetapi selama saya melihat 17 tujuan tersebut, seberapa besar usaha yang kita kerjakan sekarang akan dipuji di surga? Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mari kita tidak melupakan kehebatan Tuhan yang telah mengatakan itu, tetapi dengan penuh karunia menanggung kehendak kudus Tuhan itu pada tahun ini. Ada banyak penyebutan bagi Tuhan. Di dalam kitab Daniel, Tuhan disebut yang maha tinggi, bukan? Ada tertulis, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Menurut firman Wahyu pasal 22 ayat 18, firman Tuhan adalah firman yang terbaik di dalam alam semesta. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada firman Tuhan itu? Jangan menambahkan atau mengurangkan firman Tuhan, bukan? Kita sama sekali tidak boleh menambahkan atau mengurangkan dari perkataan Tuhan. Menurut pikiran manusia, jika menambahkan sesuatu pada firman Tuhan, itu akan menjadi lebih bagus. Tetapi tidak begitu. Tuhan telah menyediakan cara terbaik bagi umat manusia. Jadi, jika kita menambahkan sesuatu pada cara tersebut, kita pasti akan menghalangi dan mengganggu sistem yang terbaik itu. Oleh karena itu, Tuhan telah berfirman kepada kita, jangan menambahkan atau mengurangkan apapun. Ajarkanlah segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dunia, ada gereja sebanyak pasir di pantai laut. Di antaranya, saya dan Anda semua belajar firman Tuhan yang terbaik di dalam keadaan yang terbaik. Alasan kita belajar ajaran-ajaran Tuhan adalah untuk mempraktekannya, bukan? Jika kita hanya mendengar ajaran Tuhan, tapi tidak melakukannya, itu sia-sia. Tuhan sudah membuka jalan agar kita menyatakan kemuliaan Tuhan lebih banyak lagi kepada dunia internasional, dan raja-raja di seluruh dunia ingin tahu tentang gereja Tuhan. Gereja macam apa itu gereja Tuhan? Adakah organisasi yang terus melakukan pekerjaan baik sehingga meraih begitu banyak penghargaan? Tentu saja ada. Bukan hanya penghargaan di atas bumi ini, tetapi juga di kerajaan surga disediakan penghargaan bagi kita. Tuhan sudah berfirman, aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang. Marilah kita berlari dengan lebih keras untuk mencapai penghargaan itu pada tahun ini. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hanyalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang sudah Dia tetapkan saja, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Setan sudah membuat banyak macam hambatan di seluruh dunia, supaya mengganggu kita masuk ke dalam surga. Hanya Tuhan saja mengetahui jalan ke kerajaan surga. Jika kita tidak menuruti cara Tuhan dan tidak melewati jalan yang dibuat Tuhan, tak seorang pun bisa mencapai kerajaan surga.
Itulah sebabnya Tuhan telah berfirman, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hari ini kita sedang merayakan hari Sabat. Ada orang yang berpikir, itu hanya perbedaan antara hari Sabtu dan hari Minggu. Itu salah. Tuhan kita nomor satu, yang telah menempatkan jalan terbaik melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Itulah cara terbaik bagi kita umat manusia untuk dapat memasuki kerajaan surga. Tuhan yang terbaik mengusahakan yang terbaik, supaya setan tidak akan merampok firman kebenaran dari anak-anak Tuhan. Sesungguhnya menghormati kehendak Bapa dan Ibu, sebab firman di dalam Alkitab dibuat untuk memasuki kerajaan surga. Oleh karena itu, Alkitab itu sangat ajaib. Tuhan telah membuat manusia tidak bisa melihat sekalipun melihat, tidak bisa mendengar sekalipun mendengar, dan tidak bisa mengerti, supaya kita anak-anak Sion mengerti firman Alkitab itu. Tuhan sudah melakukan apa? Datang ke bumi ini. Datang ke bumi ini sebagai manusia, karena kita tidak mengerti walaupun melihat. Dia melakukan apa? Mengajar kita. Firman ini bermaksud seperti ini dan itu. Sesudah kita mengerti maksud firman-firman di dalam Alkitab, kita terkejut oleh Alkitab. Wow. Walaupun kita mendengar firman Alkitab selama beberapa hari, kita masih tetap menganga karena terkejut. Di dalam Matius pasal 7, Tuhan Yesus telah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengetahui kehendak Bapa-Ku dan melakukannya. Sarjana Alkitab belajar, saya pikir mereka tahu sendiri, tetapi tidak seorang pun mengerti itu di atas langit, di atas bumi, ataupun di bawah bumi. Walaupun mereka menyelidiki Alkitab dan menafsirkannya ribuan kali selama ratusan tahun, mereka tidak akan mengerti firman-firman di dalam Alkitab. Firman-firman itu tidak dapat manusia ketahui dengan hikmat atau pengetahuan mereka di dunia 3 dimensi. Mereka mengambil sedikit dari ayat ini dan sedikit lagi dari ayat itu. Mereka bingung, apa maksud firman-firman Alkitab? Mereka berpikir firman Alkitab bermaksud seperti ini dan itu. Banyak firman Alkitab bisa ditafsirkan dengan salah. Oleh karena itu, itulah sebabnya ada ajaran palsu di dunia, bukan? Tafsiran ini benar dan itu juga benar, atau sepertinya berbeda. Oleh karena itu, siapakah yang harus datang? Tuhan sendiri akan datang ke bumi ini dan mengajar kita anak-anaknya di dalam Sion. Kita akan berjalan di atas jejak kakinya. Pengajaran akan keluar dari Sion dan firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Saudara-saudari, Tuhan yang terbaik telah memberikan ajaran yang terbaik kepada anak-anaknya di Sion. Melalui ajaran yang terbaik ini, kita akan menjadi apa di dalam kerajaan surga? Kamu akan menjadi imamat yang rajani di surga dan akan memerintah untuk selama-lamanya. Bukan setiap orang diberikan hak untuk memerintah, bukan? Seperti firman di Matius pasal 7, Tuhan telah menaruh di dalam Alkitab suatu cara bagi kita untuk menjadi yang terbaik di dunia, dan juga cara bagi kita untuk menjadi yang paling dicintai oleh Tuhan di surga. Dalam pendapat saya, ide seorang filsafat itu mempengaruhi banyak orang. Orang-orang terkenal ini akan mempengaruhi banyak orang. Saudara-saudari, sebelum berpikir seperti ini, tolong pikirkan, siapakah yang terbaik di dalam alam semesta? Apakah Sokrates adalah yang terbaik di dalam alam semesta? Ataukah Goethe? Ataukah Shakespeare? Tidak seorang pun bisa menjadi yang terbaik di dalam alam semesta. Mereka hanya terkenal di atas bumi ini, tidak bisa menjadi yang terbaik di alam semesta, di kerajaan surga. Tetapi Tuhan kita memberikan kepada kita pengajarannya untuk kita menjadi yang terbaik di alam semesta. Jadi, kita harus mengikutinya kemana saja Ia menuntun kita. Tidak ada cara lain untuk kita dipuji oleh malaikat-malaikat di dalam alam semesta. Tetapi satu-satunya cara kita dipuji oleh malaikat-malaikat dengan bertepuk tangan dan dengan bersorak
yang terbaik adalah ajaran-ajaran Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Elohim memberi kita firman-Nya untuk kita hidup di dalamnya. Saya bersyukur sekali lagi atas hal ini kepada Bapa dan Ibu. Mari kita baca Matius pasal 15 ayat 13. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Di dalam ayat 13, ada sebutan, "Bapa-Ku yang di surga." Dia adalah Bapa surgawi, bukan? Apa yang akan terjadi jika setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa surgawi? Itu semua akan dicabut dengan akar-akarnya walaupun itu ditanam sekarang. Bukankah firman ini bermaksud bahwa hanya kehendak Tuhan yang kudus yang akan ada untuk selama-lamanya, bukan? Segala hal yang tidak ditanam oleh Tuhan akan dibinasakan dan dihancurkan pada akhirnya. Tetapi apa yang ditanam oleh Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Mari kita baca Wahyu pasal 22. Ayat 18 kita baca. "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Itu dikarenakan 66 kitab dari Alkitab itu menuliskan cara terbaik dari Tuhan yang terbaik. Sebab Alkitab itu berisi apa yang harus dipelajari oleh imamat yang rajani di surga. Maka bukan setiap orang dapat menjamahnya. Tuhan telah menggunakan suatu cara hebat supaya tidak semua orang dapat menjamahnya. Sekalipun melihat, mereka tidak mengerti. Oleh karena itu Alkitab sungguh merupakan buku yang misterius. Manusia bisa mengerti inti buku-buku di dunia. Mereka bahkan bisa membongkar apa kehendak yang tersembunyi dari si penulis buku-buku itu. Walaupun membaca Alkitab ribuan kali bahkan puluhan ribu kali, mereka tidak memahaminya. Tuhan telah membuat mereka tidak melihat walaupun melihatnya. Sistem keamanan terbaik dilakukan pada Alkitab. Hanya siapa yang mengerti. Kepadamu diberi tetapi kepada mereka tidak. Tuhan telah mengizinkan hanya keluarga surgawi kita bisa melihat dan mengerti itu. Oleh karena itu, Tuhan sudah berjanji untuk kita memerintah sebagai Raja di surga untuk selama-lamanya, bukan? Tolong buka Kisah Para Rasul pasal 5, karena firman-firman Tuhan begitu penting sekali. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkannya, bukan? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 38. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan bagaimana? Tentu akan lenyap. Walaupun kamu membiarkan mereka, mereka pasti akan lenyap jika waktu berlalu." Tetapi di ayat 39, "Tetapi kalau berasal dari Allah, bagaimana? Kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini." Apakah dunia Tuhan bisa dijatuhkan oleh kekuatan buatan manusia atau perangkat fisik? Apakah firman itu bisa hilang? Ataukah berlalu? Sama sekali tidak mungkin. Tuhan mengurus alam semesta. Dia mengetahui segala hal yang terjadi di atas bumi, planet kecil ini. Dia memahami segalanya, dari awal hingga akhir. Memperlihatkan semua hal ini bagi umat manusia. Tuhan telah memberikan kepada anak-anaknya. Zaman Bapa dan zaman anak telah berlalu. Zaman apakah zaman akhir di mana kita hidup sekarang? Sampai pada zaman Roh Kudus. Tidak ada lagi zaman setelah zaman Roh Kudus. Waktu untuk manusia bertobat di hadapan Tuhan pada zaman Bapa dan zaman anak sudah berlalu. Karena pada zaman yang akhir,
Semuanya itu akan disempurnakan pada zaman Roh Kudus. Oleh karena itu, seorang Farisi bernama Gamaliel telah berkata, "Analisalah dengan cepat, apakah maksud dan perbuatan mereka itu berasal dari manusia atau dari Tuhan." Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap walaupun kamu tidak menindas mereka. Tetapi jika mereka berasal dari Tuhan, kamu tidak akan dapat melenyapkan mereka. Walaupun mereka diancam, disiksa, atau ditindas dengan pedang atau apapun, mereka tidak akan lenyap karena ajaran mereka berasal dari Tuhan yang adalah yang terbaik. Saudara-saudari, gereja di mana sedang kita berada adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan yang terbaik di dalam alam semesta. Kebenaran yang sedang kita pelajari adalah pengajaran yang diberikan Tuhan yang terbaik di alam semesta. Itu adalah ajaran-ajaran untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita pergi ke dunia rohani, dunia 4 dimensi atau 5 dimensi, kalau kita membuat suatu peraturan lain dari ajaran-ajaran Tuhan, kita akan dikucilkan dari kerajaan surga. Difirmankan di Alkitab, bukankah mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan? Bukankah dikatakan lebih baik? Firman ini tidak diberikan tanpa alasan. Semua ajaran Tuhan menjadikan kita makhluk rohani yang terbaik. Tuhan memberitahukan kita untuk pergi dengan cara ini, karena ini adalah proses menciptakan kita. Kita tidak usah melihat jalan lain. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terbaik di alam semesta, kita tidak boleh mengabaikan petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan? Tuhan telah menciptakan manusia dengan cara itu. Menurut Yesaya pasal 60, siapakah yang menciptakan kita? Mari kita baca Yesaya pasal 60, ayat 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang ditanam siapa? Tuhan menanam mereka. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan yang terbaik, Tuhan yang mengatur alam semesta telah membuat sebuah janji melalui sebuah perjanjian tentang hal-hal yang akan terjadi di atas planet bumi yang kecil ini. Karena Tuhan yang berjanji, akankah janji itu dipenuhi dengan pasti? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Jika kita tidak menganggap Tuhan sebagai yang terbaik, pikiran yang salah seperti pikiran dari Yudas Iskariot akan muncul di dalam hati kita. Kalau kita tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang terbaik, kita bisa memiliki pikiran yang salah. Tidak apa-apa, Tuhan akan mengampuni aku, walau aku melanggar satu hal yang kecil ini. Semuanya karena Tuhan memikirkan tentang masa depan kita, memikirkan kebahagiaan kita, melihat masa depan kita, sehingga Dia memberikan semua pelajaran dan ajaran ini. Kita tidak hidup hanya di bumi ini, bukan? Kita akan masuk dan hidup di surga untuk selama-lamanya. Jadi mari kita selalu memikirkan akan bagaimanakah posisi dan rupa kita di dalam kerajaan surga. Tuhan telah menyebutkan umatnya sebagai cangkokan yang Dia tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungannya. Jika begitu, bagaimana caranya Tuhan menciptakan mereka? Mari kita lihat Matius pasal 26. Ayat 17, kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Syanu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu
murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat Yesus makan perjamuan Paskah di dalam ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus memberikan kepada umat manusia roti dan anggur Paskah, sambil berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian." Ini adalah buatan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan telah menyobek dagingnya yang tidak akan binasa dan mencurahkan darahnya yang kudus dan memberikan kepada umat manusia supaya memakannya. Ketika kita memakan dan meminumnya, Tuhan membuat kita seperti apa? Tuhan sudah berkata, umat manusia akan menerima hidup yang kekal. Dengan cara itu, Dia membuat perjanjian baru. Melalui itu, Dia melahirkan anak-anaknya. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi siapa? Bapamu, dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Rasul Paulus telah menulis 2 Korintus ini. Apakah dia sudah merayakan Paskah atau tidak? Dia adalah salah satu orang-orang kudus yang sudah merayakan Paskah dan Sabat di dalam perjanjian baru. Di sini Tuhan berkata kepada kita, "Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang terbaik telah menciptakan karya terkenal dengan tangannya yang terbaik. Karya terkenal itu adalah anak-anak surgawi. Apa yang ingin Tuhan berikan kepada anak-anak surgawi digambarkan di dalam Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 4 kita baca. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan melakukan apa? Akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja dengan ajaran-ajaran yang terbaik. Tuhan mengajari dan melatih kita supaya kita bisa memerintah sebagai raja di surga tanpa masalah apapun. Tuhan melatih bangsa Israel di padang gurun untuk menaati perintah-perintahnya sebelum mereka memasuki Kanaan, tempat susu dan madu mengalir. Tuhan menurunkan manna selama 6 hari, tapi menghentikannya pada hari yang ke-7, Sabat. Pada hari ke-6, Tuhan mengizinkan mengumpulkan manna 2 kali lipat banyaknya, yang cukup untuk 2 hari, sehingga mereka dapat merayakan hari ke-7 hari Sabat. Bangsa Israel 40 tahun hidup di padang gurun. Apakah yang mereka dapatkan ketika mereka mempelajari semua kehendak Tuhan di dalam hidup mereka? Memasuki tanah Kanaan. Sekalipun telah memasuki tanah Kanaan, mereka tetap merayakan Sabat tanpa melupakannya. Demikian juga Paskah. Tuhan mengizinkan mereka merayakan Paskah dengan kudus dan menghukum Tuhan yang lain di Mesir. Dia telah menghukum semua orang Mesir dan menyelamatkan hanyalah bangsa Israel. Pekerjaan Tuhan ini sudah terukir di dalam otak bangsa Israel. Sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka merayakan Paskah terlebih dulu, kemudian memasuki Kanaan, bukan? Tuhan mengajarkan mereka segala hal itu lalu membiarkan mereka memasuki Kanaan. Demikian juga, kita harus setia melakukan semua ajaran Tuhan di bumi ini, supaya tidak mengalami masalah apapun memerintah di kerajaan surga. Inti dari yang saya sampaikan hari ini adalah, Tuhan adalah Tuhan yang terbaik. Firman Tuhan adalah firman yang terbaik. Dan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah posisi yang terbaik.
Hal yang paling berharga di dunia ini yang Tuhan izinkan adalah PBB telah memilih 17 tujuan sebagai pekerjaan yang paling penting dan bernilai. Tuhan berfirman, hal yang paling berharga di dunia adalah penginjilan. Tuhan yang terbaik membuat manusia menjadi imamat rajani surgawi untuk menuntun kita ke kerajaan surga yang kekal. Hanya anak-anak surgawi yang diizinkan berjalan penginjilan. Kalau begitu, apakah proses untuk mendapatkan hal-hal yang baik itu mudah? Tidak mudah. Tetapi ketika kita melakukan itu ada berbagai kesulitan. Kamu berusaha keras untuk menjaga firman-firmanku. Pernahkah Tuhan meninggalkan saudara-saudari sendirian? Dia selalu menolong. Untuk kita bisa melakukan, untuk pekerjaannya bisa digenapi, menolong kita untuk mengerjakannya, dan mencapai kesuksesan. Itulah sebabnya, gereja Tuhan kita tetap memberitakan Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, walaupun ada banyak halangan, bukan? Kita percaya firman Tuhan. Jika melakukan apa yang Tuhan firmankan, kita akan ditinggikan di atas segala bangsa di bumi, karena Tuhan adalah satu-satunya nomor satu. Janganlah menganggap rendah firman Tuhan, bahkan yang terkecil pun. Tetaplah ingat bahwa ini dapat menciptakan hari esok yang agung, kemana saja ia pergi menuntun kita menurut ajarannya, supaya kita bisa dilahirkan kembali sebagai umat Tuhan. Saya mohon semua keluarga surgawi mencapai kerajaan surga dengan melakukan firman Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.